Aku memeluk erat lengan kekarnya yang selama ini berjuang mencari nafkah untukku. Ya, kedua tangan ini rela mengorbankan segalanya hanya untuk mencukupiku. Bahkan rela terluka asal aku bahagia. Kutatap wajah damainya yang sedang terlelap pulas itu. Tanpa terasa air mataku menetes ke arahnya dan malah membangunkannya. Ada apa? Kamu belum tidur, Nan? Melihat mataku yang sembab, ia terpaksa terjaga dari tidurnya. Kamu kenapa? Tanyanya lagi. Enggak apa-apa, Mas. Aku hanya merasa terharu saja betapa beruntungnya aku memilikimu selama ini. Jawabku sambil mengusap air mataku. Aku yang beruntung bisa memilikimu, Nan. Tak ada sesuatu yang lebih dalam diriku yang bisa kau banggakan. Dia tahu betul jika kesulitan tidur di malam hari, itu pasti karena aku sedang mencemaskan sesuatu. Namun, bagaimana aku bisa tenang, Mas, jika semua yang terjadi pada dirimu, bahkan sebagian kesulitan hidupmu, disebabkan karena keluargaku sendiri. Dengan penuh keberanian, aku kembali menyusun berkas lamaranku yang akan kukirimkan ke kantornya Kak Dava. Aku belum memberitahu Mbak Ayu karena dalam hatiku masih belum yakin 100%. Gak apa-apa, aku hanya perlu bertahan sebentar di sana dan segera kembali dengan sejumlah uang untuk bisa keluar dari rumah ini dan juga sebagai modal usaha kami. Bukan orang tuaku tak mampu membantu kami, namun Mas Fadil sangat tak nyaman jika melibatkan uang dari orang tuaku. Jika harus menunggu dari tabungan Mas Fadil, akan memakan waktu yang cukup lama mengingat penghasilan dari pekerjaannya yang sedikit. Itu pun setiap hari kami harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menambah biaya makan di rumah ini. Mbak Iva yang tak tahu menahu tentang hal ini, dengan lancang setiap hari menyindir Mas Fadil sebagai menantu yang hanya menumpang makan dan tidur di rumah ini. Kupikir kalimat itu lebih cocok untuk dirinya sendiri. Nan, aku mau pinjam pengisi daya handphone kamu, bisa? Suara Mbak Ayu disusul dengan kedatangannya di dalam kamarku. Apakah ini saat yang tepat untuk kusampaikan padanya? Iya ada Mbak, ini. Balasku sambil menyodorkan alat pengisi daya ke arahnya. Mbak. Nan, kamu lihat nggak ponsel aku ketinggalan? Tiba-tiba suara Mas Fadil muncul dari balik pintu membuat aku sedikit gugup. Coba kamu tengok di atas nakas, Mas, balasku. Ada apa, Nan? Tanya Mbak Ayu yang penasaran dengan ucapanku yang masih menggantung tadi. Itu Mbak, jika pengisi dayanya sudah selesai, tolong langsung dikembalikan ya. Soalnya ponselku juga sudah mau habis baterainya. Ucapku beralasan. Loh, kita kan punya dua, Nan. Kamu bisa pakai punyaku dulu, sambung Mas Fadil. Oh, iya ya. Maaf Mbak, aku lupa. Duh, aku makin salting, entah takut Mbak Ayu tersinggung atau Mas Fadil jadi curiga. Kamu buat berkas baru lagi untuk lamaran kerjamu, Nan. Astaga, aku lupa menyembunyikannya. Mana di sana juga tertera nama perusahaan Kak Dava tempat tujuanku. Buru-buru aku merampasnya dari tangan Mas Fadil. Iya Mas, ada info lowongan baru dari temanku. Ucapku langsung merapikan beberapa lembar kertas itu ke dalam amplop coklat. Kamu yakin gak mau gabung ke kantornya Mas Dava? Mbak Ayu menawarkanku lagi. Mendengar pertanyaan itu, raut wajah Mas Fadil langsung berubah. Tentu saja tidak. Ada apa denganku sampai aku berpikir akan meninggalkannya di sini sendirian?
Selain aku, dia tak punya siapa-siapa lagi. Kayaknya enggak, Mbak. Aku ingin tinggal dekat sama ibu dan bapak. Ucapku agar Mbak Ayu tak menyalahkan Mas Fadil atas keputusanku ini. Setelah Mas Fadil kembali bekerja, aku langsung merobek dan membuang amplop coklat itu. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bisa berusaha lagi. Hari ini Mas Fadil pulang dengan senyuman bahagia di wajahnya. Aku tak tahu hal baik apa yang menimpanya hari ini, namun aku selalu berharap setiap hari menyambut kepulangannya dengan keadaan seperti ini. Ada apa, Mas? Sambutku yang langsung mencium takzim tangannya. Aku dapat bonus dari bos, Nan, dan ini aku bawakan cemilan untuk kamu dan yang lain. Wah, hebatnya suamiku. Ia tertawa mendengar pujianku dan tak lupa mendaratkan kecupan di dahiku. Oh ya, aku mau mandi dulu ya. Balas Mas Fadil menuju masuk ke dalam kamarku. Apa itu, Nan? Tanya Mbak Ayu. Cemilan, Mbak, dibeli Mas Fadil dari pasar. Duh, paling cemilan murahan. Jangan dikasih ke anak-anak, Mbak, nanti bikin batuk. Sambung Adele. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga bisa sakit kalau makan cemilan yang gak steril. Sambung Iva. Berhubung moodku lagi baik, aku berlagak budek saja dan mengacuhkan ketiga wanita berhati iblis itu. Aku mengeluarkan kue yang diberi Mas Fadil dan membaginya ke dalam 2 wadah. Satu wadah kumasukkan ke dalam kamarku buat cemilan aku dan Mas Fadil, dan satu lagi kusisakan di meja buat siapa saja yang mau. Sebenarnya jika ingin pelit, aku tak akan menyisakan apapun untuk mereka seperti yang biasa mereka lakukan. Namun, untung saja selama hidupku ditemani oleh lelaki berhati baik, jadi aku tak akan bersikap rendah seperti mereka. Kok cemilannya dibawa ke kamar, Nan? Emang yang lain gak mau? Mau kok, cuma sebagian ini memang sengaja kusisihkan buat kita berdua. Tak ingin mengecewakan hatinya, aku terpaksa berbohong. Hehehe, kamu pintar juga. Kebetulan Mas memang belum mencicipinya juga. Bahkan ia lebih mementingkan memberi kepada keluarga yang sering menghinanya daripada menikmatinya sendiri. Ah, selembut ini ke hatimu, Mas. Ayo kita makan bersama, Mas. Iya, ayo, ucapnya bersemangat. Kami duduk di balkon kamarku sambil menikmati cahaya bulan yang indah. Nan, kau tahu, seumur hidupku, aku paling senang saat menikmati waktu bersamamu. Ucapnya sambil menggenggam erat tanganku. Untuk itu, Mas mohon untuk jangan pernah berpaling meskipun keadaan terasa sangat sulit. Loh, Mas kok ngomong gini? Aku takut kau terpengaruh dengan tawarannya Mbak Ayu. Mas, untuk tak mengizinkan aku bekerja itu hak kamu, karena kamu adalah suamiku. Dan tugasku adalah patuh terhadapmu. Sungguh aku tak akan melakukan sesuatu yang tidak kau izinkan. Balasku meyakinkannya. Aku jadi merasa bersalah dan menyesal karena telah membuat keputusan bodoh seperti tadi siang. Maafkan aku, Mas. Aku tak akan berpikir seperti itu lagi. Jauh darimu juga bukan persoalan yang gampang bagiku. Ya, kita akan tetap berpegang tangan untuk melewati badai ini bersama.